Zaman sekarang uang 2000 jadiin parkir. Iya. Kembalian jajan biar aja. Iya. Jangan kelihatan banget dong borosnya. Kayaknya suka jajannya. Mending diinvestasiin aja. Hah? Investasi dengan modal 2000? Emang bisa? Bisa lah. Jadi dengan teman-teman mengumpulkan uang 2000 dari sisa uang jajan teman-teman sekalian sampai berjumlah 100.000, bisa langsung berinvestasi melalui Kencan Saham. Yuk simak penjelasan secara mendalam tentang investasi saham. Saham dapat diartikan adalah penyertaan modal seseorang terhadap sebuah perusahaan. Dengan penyertaan modal tersebut, maka seseorang tersebut atau pihak tersebut dapat mengklaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan bisa juga mengikuti rapat umum pemegang saham sebuah perusahaan. Ya, jadi ada 3 jenis saham biasa. Yang pertama ada blue chip stock, yang kedua ada income stock, yang ketiga ada growth stock. Jenis saham preference itu ada 4. Yang pertama itu ada jenis saham preference kumulatif, dan yang kedua ada yang non kumulatif, yang ketiga partisipasi, dan yang terakhir ada jenis saham preference convertible. Menganalisis saham dengan data historis. Yang pertama, kumpulkan data historis saham. Yang kedua, gunakan grafik untuk visualisasi data. Yang ketiga, gunakan analisis teknikal sesuai rentang waktu. Yang keempat, analisa fundamental. Yang kelima, analisis sentimental pasar. Yang keenam, analisis kinerja relatif. Dan yang ketujuh, analisis resiko dan prediksi harga saham. 3 cara mengurangi resiko dalam berinvestasi. Yang pertama, yakni kita harus melakukan identifikasi resiko. Dengan melakukan identifikasi resiko, maka kita akan tahu resiko apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, atau dalam resiko finansial atau produksi atau secara pemasaran. Dan dengan kita melakukan identifikasi resiko, maka kita akan dapat mencegah resiko yang akan terjadi ketika kita berinvestasi. Nah, yang kedua ada ranking berdasarkan kerugian. Jadi, setelah kalian memiliki daftar tentang berbagai risiko bisnis, kalian dapat menganalisa dan mengurutkannya berdasarkan dampak terburuknya, lalu kalian dapat berfokus pada risiko yang paling besar akibatnya. Yang ketiga, lakukan kontrol resiko dengan cara menghindari resiko dan mengurangi resiko. Tindakan investor dalam melakukan investasi ada 2. Yang pertama, stop loss, dan yang kedua yaitu limit order. Stop loss adalah sebuah tindakan membuat batasan toleransi harga saham untuk tetap turun hingga waktu tertentu dalam pembayaran strategi investasi. Limit order adalah arahan untuk membeli dan menjual saham atau sekuritas lain dengan harga tertentu. Strategi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi investasi jangka pendek. Pertama, tabungan dan deposito. Kedua, obligasi jangka pendek. Ketiga, reksadana pasar uang. Keempat, investasi dalam saham. Kelima, reksadana pendapatan tersebut. Keenam adalah properti. Strategi investasi jangka panjang. Yang pertama, pilih investasi yang kamu mengerti. Yang kedua, perhatikan laba dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, lakukan investasi secepat mungkin. Yang keempat, lakukan riset kompetitor. Yang kelima, adaptasi dan sabar. Dan yang keenam, sering melakukan diversifikasi portofolio. Bagaimana sih cara mengelola emosi dalam berinvestasi? Berikut cara mengelola emosi dalam berinvestasi. Yang pertama, diketahui tujuan investasi dalam jangka panjang. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tepat. Yang ketiga, jangan jadikan berita media sebagai penentu keputusan. Yang keempat, diversifikasi investasi. Dan yang kelima, investasi pakai logika dan analisis agar sesuai dengan perencanaan. Segala sesuatu yang dilandasi dengan emosional tidaklah baik, termasuk juga di dalam berinvestasi. Emosi hanya akan membawamu ke dalam keterpurukan yang lebih dalam, sehingga kamu akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh cuan. Bisa sukses investor saham. Sebagian dari kalian pasti tahu kan investor terkaya di Indonesia. Nah, investor terkaya di Indonesia adalah Lo Keng Hong. Lo Keng Hong sendiri disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Lo Keng Hong tidak kaya secara mendadak.
dia berinvestasi di pasar modal dengan menggunakan modal yang kecil, dan dia bukan dari keluarga yang berada, dia dari keluarga yang kurang mampu. Nah, tetapi dengan tekad dan ketekunan Lo Peng Hong tersebut, dia bisa menjadi investor terkaya di Indonesia. Kita sebagai investor muda haruslah mengikuti jejak Lo Peng Hong, karena siapa tahu kan kedepannya kita bisa menjadi investor terkaya selanjutnya setelah Lo Peng Hong. Salah satu investor saham yang terkenal yaitu Niko Chandra. Beliau adalah investor yang paling termuda. Dengan usianya 18 tahun, beliau sudah meraih dengan 100 juta dari hasil investasi sahamnya. Sebelumnya, beliau itu adalah seorang wirausaha yang berdagang bisnis online atau seperti pakaian baju dengan modal 2 juta rupiah. Nah, jadi karena bisnisnya itu tidak lancar, jadi beliau itu fokus pada investasi saham dengan meraih keuntungan sampai sekarang ini dengan hasil 100 juta pertama kali di dalam hidupnya. Kesalahan umum yang harus dihindari saat berinvestasi, yaitu yang pertama, tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Yang kedua, tidak melakukan analisis yang jelas. Yang ketiga, tidak realistis terhadap risiko. Yang keempat, fokus ke jangka pendek. 10 tips untuk meningkatkan kinerja investasi. Pertama, verifikasi portofolio. Kedua, lakukan riset. Ketiga, tetapkan tujuan investasi. Keempat, konsisten dalam pendekatan. Kelima, terinvestasi pendapatan. Keenam, perhatikan biaya. Ketujuh, revolusi. Kedelapan, jangan terpancing emosi. Kesembilan, pendidikan finansial. Dan kesepuluh, berkonsultasi dengan profesional. Itulah 10 tips untuk meningkatkan kinerja investasi. Proses perusahaan meningkatkan value bagi pemegang saham ada 3. Pertama, memberikan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan ekuitas. Yang ketiga, memberikan dividen bagi penerima saham. Manfaat investasi di saham: yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi. Yang kedua, memiliki bagian dari perusahaan. Yang ketiga, pendapatan dividen. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Yang keenam, aksesibilitas dan likuiditas yang mudah. Kita menganalisis saham dengan data histori. Yang pertama, kumpulkan data histori saham. Yang kedua, gunakan grafik untuk visualisasi data. Yang ketiga, gunakan analisis teknikal sesuai rentang waktu. Yang keempat, analisa fundamental. Yang kelima, analisis sentimental pasar. Yang keenam, analisis kinerja relatif. Dan yang ketujuh, analisis risiko dan prediksi harga saham. Cara jual beli saham: yang pertama, menentukan perusahaan sekuritas. Yang kedua, KMTN. Yang ketiga, membeli saham. Yang keempat, mengamati market. Yang kelima, jual saham ketika mengalami kenaikan. Nah, udah tahu kan sekarang dengan uang 2000 ini yang kita kumpulkan setiap hari di kencan saham ini, dengan mengumpulkan sampai dengan 100.000, kita udah bisa berinvestasi di saham. Yuk, tunggu apa lagi? I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Let's leave the world, don't leave me up. There's only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right.